Masih membahas rencana pemerintah untuk memberikan bintang jasa untuk Fahri Hamzah dan Fadlizon karena telah memimpin secara utuh 1 periode 5 tahun di DPR sebagai Wakil Ketua DPR RI. Masih bersama Gun-Gun Herianto dan Ali Mohtar Ngabalin. Mas Gun-Gun, saya sedikit kemudian implikasi politisnya ada atau tidak? Harus diperhitungkan atau tidak? Ketika kita melihat di media sosial, saya menyebutnya Jokowers, para pendukung die hard-nya Pak Jokowi kecewa dengan keputusan untuk memberikan penghargaan kepada Bang Fadli dan juga Bang Fahri. Anda melihat ini memang tidak dilihat oleh Pak Jokowi terutama karena sudah tidak akan maju lagi di 2024 atau bagaimana sebetulnya? Karena kekecewaan ini yang kesekian kali keputusan dari pemerintah atau Presiden Jokowi yang membuat para pendukungnya kemudian melontarkannya di media sosial. Mas Gun. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya menurut saya yang kecewa, yang mendukung Pak Jokowi di Pilpres, tapi bisa juga ada yang kecewa dari mereka yang Fahri dan Mas Fadli itu sebagai semacam katalisator kritik di luar arus utama yang kemudian mendukung Pak Jokowi. Jadi bagi saya ini adalah sebuah hal yang tentu wajar, implikasi. Jadi bagi saya sebenarnya sekarang karena Presiden sudah agak terputus dengan Mas Gun-Gun Herianto, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ke Bang Ali Mohtar dulu. Bang Ali Mohtar Ngabalin, para pendukung Pak Jokowi kecewa nih. KSP bukan tidak tahu mengenai hal ini. Paling banyak berseteru sebetulnya berkaitan dengan kebijakan dari Pak Jokowi adalah KSP dengan para pendukung Pak Jokowi sendiri. Kali ini juga begitu. Ada tanggapan mengenai ini? Oh, tampaknya yang terputus justru dari Bang Ali Mohtar. Nanti kita akan coba lagi. Mas Gun-Gun, Anda tidak terputus ternyata. Mohon maaf. Jadi silakan lanjutkan. Saya lanjutin ya. Ya. Sebenarnya yang paling penting adalah sekarang sikap dari Mas Fahri dan Bang Fadli. Dan Mas Fahri untuk mau menerima atau tidak, kan begitu? Iya. Contoh misalnya penghargaan dari korporasi, penghargaan dari komite-komite di luar ya, seperti misalnya ada sikap yang tegas, jelas diberikan oleh penerima penghargaan. Untuk menolak ya. Mungkin masih ingat nggak ada Bakri Award misalnya, atau misalnya festival film. Itu banyak juga yang kemudian menyikapi bahwa karena saya misalnya tidak satu perspektif, tidak satu nilai, tidak satu filosofis dengan tidak menerima penghargaan sebagai sikap pribadi. Nah, di dunia juga banyak yang kemudian mendapatkan penghargaan tetapi kemudian tidak diterima sebagai bentuk protes, gitu ya. Nah, sekarang apakah Fahri dan Fadli itu mau menerima itu sebagai bentuk mungkin apresiasi juga pada penghargaan dari negara lewat presiden yang tentu punya implikasi politis, begitu. Atau sebaliknya menerima, datang dan kemudian nanti akan dinilai oleh publik sikapnya setelah menerima, kan begitu. Sekarang pertanyaannya itu menurut saya ada dua. Pertama, apakah akan menerima atau tidak? Yang kedua, apakah sikap kedua atau tidak setelah menerima? Kan begitu. Jadi simple menurut saya. Kalau demokrasi yang sedang tumbuh berkembang, orang-orang yang kemudian berada di luar pemerintahan atau mungkin juga partainya di dalam pemerintahan tapi memiliki sikap personal yang kemudian menjadi jauh lebih bisa mengartikulasikan kritik-kritik. Satu suara yang bisa lantang itu adalah parlemen, DPR begitu. Maka bisa aja, bisa Mas Fahri karena
Fadli karena masih menjadi anggota DPR, dia bisa mengartikulasikan lewat peran-perannya di parlemen. Ya, dimengerti bahwa nanti kita akan melihatnya seperti apa. Akan memiliki kesulitan atau political barrier ya. Kenapa? Karena biasanya memang ada hal-hal yang secara psikologis. Ya. Oke. Mulai ketemu begitu. Ya. Mas Gun, sambil nanti tim kami akan mencoba untuk memperbaiki komunikasi karena kadang-kadang ada terputusnya, saya ke Bang Ali Mohtar dulu. Tapi poin Anda tergambar bahwa bagaimana sikap dari Bang Fahri dan Fadli, kalau menerima setelahnya akan tetap kritis atau tidak. Kira-kira seperti itu. Bang Ali, berkaitan dengan para pendukung Pak Jokowi yang kecewa dan bagaimana kemudian ini ditanggapi oleh kantor staf Presiden juga. Karena selama ini banyak berhadapan memang KSP dengan para pendukung Pak Jokowi sendiri berkaitan dengan kebijakan Pak Jokowi. Kali ini juga berkaitan dengan penghargaan ini. Bang Ali, silakan. Bang Ali mendengar saya? Nah, Bang Ali juga tampaknya tidak bisa mendengar komunikasi kami dari studio. Kita coba lagi sebentar. Kalau Mas Gun masih mendengar ya? Masuk. Oke. Mas Gun, tapi begini, apakah kemudian kekecewaan dari para pendukung Pak Jokowi ini saya menyebutnya dibiarkan saja begitu, atau harus diopeni atau ditindaklanjuti dengan baik juga oleh Presiden dan timnya dalam hal ini KSP misalnya, agar bisa dijembatani? Karena ini sudah beberapa kali kan, ketika kecewaan itu muncul di publik, rasanya tidak elok juga, walaupun 2024 Pak Jokowi tidak maju lagi. Mas Gun. Tentang Mahaputra Nararia ini, mungkin komunikasinya kepada pendukung itu bukan melalui kantor staf Presiden. Misalnya basis organ-organ yang memang terhubung pada dan ini juga menjadi penting sih memang tetap berkomunikasi, tetapi menurut saya pengaruhnya tidak akan terlalu signifikan, Mas Bayu. Gitu ya. Justru yang akan signifikan itu adalah pada kelompok di luar pendukung Pak Jokowi gitu ya. Karena apa? Tentu akan selalu membutuhkan siapa yang mengartikulasikan kritik publik gitu. Kurang intensitas nanti atau Mas Fadli. Nah itu kan butuh ikon. Dan itu kemudian menurut saya menjadi pekerjaan besar bagi kelompok-kelompok oposisi, baik di DPR, oposisi dalam tanda petik ya, di DPR ataupun di luar DPR, untuk kemudian bisa mengkomunikasikan pesan-pesan yang kemudian pemerintah itu melalui orang yang kemudian bisa menyampaikan. Baik, mudah-mudahan usulan dari Mas Gun ini bisa diterima dan didengar oleh dari periode pertama sampai periode kedua. Itu adalah kemampuan untuk merangkul kemudian menjadi bagian dari office power yang kemudian terintegrasi di situ di KSP. Ada Pak Yusril, ya kan, waktu Pilpres kemarin, yang sebelumnya di Pilpres 2014 menjadi timnya Pak Prabowo, seingat saya kan. Kemudian kalau kita perhatikan juga sekarang Fahri dan Fadli adalah bagian dari komunikasi. Bahkan Pak Prabowo sendiri dari kompetitor menjadi bagian dari pendekatan Brunigian model kalau dalam sudut konsep ya. Jadi ada mutual benefit, keuntungan bersama. Baik. Mas Gun. Dikembangkan oleh Jokowi, meskipun saya berharap sih akan selalu menyisakan tokoh-tokoh yang mampu tampil ke permukaan dan itu diberikan terbuka, dan jangan kemudian ada semacam pemberangusan
Kenapa? Karena itu juga akan menyehatkan sebagai bentuk nutrisi ya bagi tumbuh kembangnya demokrasi di negeri ini. Baik, ya. Poin-poinnya diterima Mas Gun, mudah-mudahan juga didengarkan oleh Bang Ali Mohtar untuk sarannya di KSP. Terakhir, Bang Ali Mohtar Ngabalin, pesan kepada masyarakat lah berkaitan dengan rencana pemberian bintang jasa kepada Fachri Hamzah dan Fadlizon ini. Masyarakat harus melihatnya seperti apa? Sekaligus, siapa lagi sih sebetulnya yang akan menerima bintang Mahaputra ini nantinya pada saat perayaan kemerdekaan? Silakan Bang Ali. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Mas Bayu dan Profesor Gun-Gun, bahwa di samping Fadli dan Fachri ada banyak sekali orang-orang yang memberikan kontribusi luar biasa ya. Ya. Kita punya tenaga medis yang luar biasa, nyawa mereka pertaruhkan untuk melayani masyarakat di masa pandemi ini. Lebih kurang ada 20 yang juga Bapak Presiden atas nama negara memberikan tanda jasa dan penghargaan. Saya merasa terharu ya menyebutkan 20 tenaga medis ini. Juga ada tokoh-tokoh yang lain. Karena itu kepada seluruh masyarakat, utamanya kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, para pendukung Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, serta kemarin juga dengan Pak Jokowi JK. Mari kita lihat ini sebagai satu langkah dan terobosan terbaik yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk masa depan generasi Indonesia. Legasi yang catatan sejarah kita temukan di Republik ini dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo dengan pemerintahannya yang saya percaya bahwa memutus mata rantai dendam-dendam politik, memutus mata rantai yang bisa membuat generasi akan datang terpecah belah. Itu sebabnya kenapa berkali-kali juga Bapak Presiden mengatakan bahwa ke depan bangsa ini harus memiliki satu rasa percaya diri, confident. Kita tidak boleh lagi membawa dendam-dendam masa lalu, bahwa ini adalah sebuah proses regulasi yang harus kita hormati karena ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan luar biasa Republik ini. Saya sangat menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya, abang saya, guru saya, Profesor Gun-Gun, bahwa ini adalah nutrisi yang terbaik untuk masa depan pemerintahan dan proses demokrasi. Kita tahu luar biasa hujatan, bahkan cacian, kebencian yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi, tapi langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang luar biasa dari seorang anak negeri yang diamanahkan oleh bangsa dan negara oleh Allah Ta'ala untuk memimpin Republik Indonesia. Dua legasi terbaik. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih juga kepada teman-teman yang memberikan kritik keberatan atas langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Tapi marilah untuk kepentingan bangsa dan negara dan sebuah kehormatan atas regulasi yang ada, kita berikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas langkah-langkah luar biasa ini. Ya, baik. Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Juga Mas Gun-Gun Herianto, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih untuk wawasan dari ngobrol kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat pagi.